dia serangannya seperti ini. Dia langsung mengalami layu secara mendadak. Ini ada 2 batang yang terkena, ini satu sebelahnya sini tadi. Nah, perakaran dia pun utuh, dan ini umbi sudah sebesar ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sobat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Alfiandi Channel. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kita berbudidaya porang atau menanam porang, itu ternyata ya gampang-gampang susah. Gampangnya itu meskipun ibaratnya kita liarkan begitu saja, dia bisa hidup normal. Tapi susahnya ternyata juga banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi. Misalkan dari serangan hama ataupun serangan-serangan seperti jamur patogen yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman porang kita. Dan di sini saya akan coba menunjukkan hama-hama yang sering menyerang atau mengganggu tanaman porang, bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Dan uniknya beda hama, beda gejala, dan juga akan berbeda pada dampak ataupun akibat yang akan berpengaruh pada tanaman porang. Simak terus video ini sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Untuk jenis hama yang pertama yang pernah saya bahas di video-video yang lalu, ini adalah hama yang sejenis semut merah. Dia serangannya seperti ini. Dia langsung mengalami layu secara mendadak. Ini ada 2 batang yang terkena, ini satu sebelahnya sini tadi. Itu layu mendadak, kemudian efek dia pada umbi itu total. Ini hamanya ini kemarin sudah saya kasih insek, kemudian dia mati. Ini dia seperti semut, serupa rayap juga. Itu di dalam pun ada. Dia udah mati ini kecil. Kemarin saya kocor dengan insektisida, dia mati. Dan serangannya cukup merugikan. Ini karena apa? Dia busuk semua, dari batang bahkan sampai calon-calon umbi semua dia busuk. Perakaran dia rusak seperti ini. Ini cukup merugikan. Tapi kalau yang jenis ini biasanya adanya di dataran-dataran tinggi seperti daerah saya ini di MDPL sekitar 450 sampai dengan 500. Kalau di dataran rendah itu jarang ditemui. Dan kemudian hama yang kedua juga pernah saya bahas, itu hama yang cukup mematikan juga. Ini banyak dialami oleh petani-petani di daerah lain. Kemarin ada juga kawan-kawan dari daerah lain yang bilang kalau tanaman yang juga terserang hama seperti ini. Pernah juga saya bahas di video yang lalu, itu adalah serangan ulat putih. Ini dia ciri serangan dia pun sama, batang dia langsung layu seperti ini. Dan yang dia serang itu batang yang muda. Ini batang yang pertama sudah ripah atau sudah dorman, kemudian batang yang kedua dia serang, batang yang muda.
tapi efek pada umbi itu masih utuh. Kemarin pernah saya bongkar itu umbinya utuh, perakaran juga utuh. Coba kita bongkar. Nah ini, coba nih. Nah ini, perakaran dia masih sehat, perakaran utuh. Nih. Lihat, umbi dia pun utuh. Dia tidak berpengaruh pada umbi, karena dia cuma menyerang bagian batang. Perakaran tetap sehat, tetap utuh, dan ini insya Allah masih bisa tumbuh lagi. Untuk itu saya akan coba tanam lagi, semoga bisa tumbuh. Ini pun cukup mengganggu karena ya fase pertumbuhan dia yang seharusnya dia tumbuh subur dan bisa sampai tua, tapi mati di tengah jalan atau separuh usia dia sudah mati. Saya tunjukkan batang yang lain yang terserang hama sama seperti ini. Di kemarin ada satu batang juga yang cukup besar dan tumbang. Oke. Ini kemarin saya bongkar ini pun isinya ulat putih sama dengan yang atas tadi. Ini pun batang masih muda, tapi sudah tumbang, sayang. Ini batang kedua, batang pertama sudah dorman, sama seperti ini yang sebelah-sebelahnya ini mulai mengalami dorman. Ini batang yang pertama, ini batang kedua. Dan untuk umbi dia pun sama seperti yang atas tadi, dia masih sehat atau utuh. Nah ini seperti ini. Nah, perakaran dia pun utuh, dan ini umbi sudah sebesar ini. Ini sudah hampir sekitar 5 on, mendekati 5 on. Ini masih separuh umur, sayang dia mati di tengah jalan. Dan untuk hama yang lain, ini kedua hama yang sudah pernah saya sebutkan, ini adalah hama yang cukup mematikan dan cukup merugikan karena dia membunuh tanaman porang kita. Hama yang lain meskipun dia tidak terlalu berbahaya, tapi ya perlu diantisipasi juga karena akan menghambat pertumbuhannya, yaitu berupa ulat. Kalau yang jenis ulat ini saya yang ulat daun, kemarin saya tidak mereviewnya karena pas cek lahan ini menemukan jenis ulat itu saya tidak membawa handphone. Nah ini jenis ulat yang hijau. Ini jenis serangannya seperti ini, dia cuma memakan daun. Tapi kalau tidak ketahuan, ini bisa habis ini daunnya semua. Lihat, ini tinggal gagang dia, tinggal ranting-ranting dia. Nanti bisa-bisa kalau tidak ketahuan bisa makan sampai ke pangkal ranting sini. Dan akhirnya hasilnya itu efeknya akan mengurangi hasil dari katak yang seharusnya kita peroleh bisa sampai ke ujung-ujung ranting seperti ini. Akhirnya kalau rantingnya hilang, itu kataknya juga akan hilang, tidak akan tumbuh. Itu serangannya mirip seperti serangan ulat yang jenis ulat daun yang hitam, tapi ini jenisnya ulat daun yang sangat besar ini, seperti ini. Dia ciri-ciri serangannya seperti ini. Kemudian di bawahnya selalunya dia ada kotorannya. Kalau kita cek itu di bawahnya ada terlihat kotoran dia, kotoran ulat. Ini alhamdulillah sejak saya semprot insek hari itu sudah tidak nampak lagi serangan-serangan yang serupa seperti itu. Dan kalau untuk masalah langkah penanganan buat tanamannya sudah terserang, itu biasanya agak sulit karena jenis serangannya dia dari dalam tidak kelihatan. Kalau yang jenis serangan dari luar seperti misalnya ulat daun, itu bisa kita stop serangannya ataupun bisa kita cegah sebelumnya itu dengan cara penyemprotan insektisida.
Dan ini saya coba melakukan langkah pencegahan juga antisipasi dengan dua cara. Yang pertama, hari itu saya kocor dengan insektisida dan juga fungisida pada tiap-tiap pangkal batang. Dan ini alhamdulillah kelihatannya cukup berkesan. Tidak ada lagi serangan-serangan yang seperti hari itu. Dan kemudian ini langkah yang kedua, ini saya coba terapkan strategi baru. Nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya kalau memang langkah ini atau strategi ini cukup ampuh, nanti akan saya coba, akan terus saya terapkan. Ini langkah saya, strategi saya yang kedua ini adalah membiarkan rumput yang ada di sekitar ini tidak terlalu saya bersihkan seperti yang lalu, karena ketika rumput saya buat terlalu bersih, persekitaran ini terlalu bersih, itu malah timbul banyak hama atau penyakit, misalkan seperti ulat daun dan juga belalang. Itu banyak yang menyerang tanaman porang saya. Kemudian ini coba saya biarkan ini rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman saya, cuma saya bersihkan bagian-bagian pangkal yang terlalu dekat dengan pangkal batang, ini saya bersihkan. Kemudian yang ada di parit-parit itu yang agak jauh dari batang itu saya biarkan. Itu tujuan saya. Kalau menurut saya itu untuk memecah konsentrasi dari hama itu agar tidak terfokus menyerang pada tanaman porang, agar dia teralih perhatiannya bisa menyerang atau memakan tanaman yang lain seperti gulma ataupun rumput-rumput yang lain. Dan ini saya masih tahap uji coba, nggak tahu nanti hasilnya gimana. Kalau memang ini berkesan atau hasilnya bagus, ya nanti insya Allah saya akan buat cara semacam ini. Tapi kalau hasilnya sama saja, tidak ada efek yang bagus, ya mungkin tetap saya akan bersihkan seperti semula. Nah, mungkin sobat tani ada yang punya pengalaman atau punya trik-trik yang lain, bisa sharing juga, tulis di kolom komentar kalau ada masukan-masukan ataupun kritik dan juga sarannya. Terima kasih sudah selalu mendukung channel saya, dan bagi yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan, tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Tetap semangat, salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.